Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang suprastruktur, infrastruktur, dan lembaga-lembaga negara. Langsung saja, kita membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebelum kita mempelajari itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem politik. Sistem politik terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Sistem memiliki arti satu kesatuan dari beberapa unsur yang terdiri dari output maupun input. Nah, sementara politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau negara, dan bahasa Arab siasah yang artinya strategi. Dapat kita simpulkan sistem politik adalah satu kesatuan atau keseluruhan kegiatan politik yang ada di suatu negara yang terdiri dari output maupun input. Nah, sistem politik ini terdiri dari dua, yaitu struktur politik dan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, yang pertama kita ketahui dulu pengertian suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Suprastruktur politik ini merupakan gambaran luas pemerintahan, di mana lembaga-lembaga yang ada dalam suprastruktur politik ini tugas dan wewenangnya telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain. Maksud saya perundang-undangan lainnya. Nah, apa saja sih contohnya? Yaitu ada lembaga negara seperti DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok atau organisasi yang memiliki kekuatan politik di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, anak-anak, bedanya infrastruktur dengan suprastruktur. Infrastruktur lembaga-lembaganya bersifat non-formal, sementara suprastruktur bersifat formal. Apa saja sih organisasi atau kelompok-kelompok yang ada dalam infrastruktur? Yaitu yang pertama ada partai politik. Partai politik ini merupakan kelompok atau organisasi yang dibuat oleh warga negara itu sendiri secara sukarela dan memiliki tujuan atau cita-cita yang akan dicapai. Yang kedua ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini merupakan kelompok yang dibentuk untuk mempertahankan atau mewujudkan kepentingan kelompok tersebut. Contohnya ada elit politik, serikat dagang, LSM, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kelompok penekan. Kelompok penekan ini sama dengan kelompok kepentingan, tapi yang membedakan adalah kelompok penekan ini melalui jalur seperti demonstrasi. Nah, yang terakhir adalah media politik. Media politik ini merupakan alat yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi-informasi mengenai politik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara ini terdiri dari 8 lembaga negara di Indonesia. Yang pertama adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Langsung saja kita bahas mengenai MPR. MPR merupakan lembaga negara di mana anggotanya terdiri dari DPR dan DPD yang jika ditotal seluruhnya
anggota MPR terdiri atas 550 orang. Nah, Bu, apa saja sih kewenangan MPR ini? Nah, tugas dan kewenangan MPR ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kewenangan dan tugas MPR ini yang pertama adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah melantik presiden dan atau wakil presiden serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Nah, perlu kita ketahui juga ya anak-anak, MPR ini sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR disebut juga sebagai lembaga tertinggi negara, di mana susunannya setelah undang-undang itu MPR, dan di bawah MPR terdapat lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, setelah perubahan atau amandemen undang-undang, MPR menjadi lembaga tinggi negara. Jadi statusnya sekarang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, lembaga negara yang kedua itu yang akan kita bahas yaitu presiden. Nah, apa saja sih tugas dan wewenangnya? Yang pertama, presiden dan DPR merancang rancangan undang-undang. Yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah. Presiden menetapkan perang, damai, dan perjanjian. Yang selanjutnya, presiden menetapkan adanya bahaya. Selanjutnya, presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan laut, udara, dan darat. Yang keenam, presiden mengangkat duta dan konsul. Yang ketujuh, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang terakhir adalah presiden mengajukan RUU APBN. Lembaga negara DPR. DPR ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, DPR ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan DPR juga memiliki beberapa hak, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga negara yang berikutnya, yaitu BPK. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Dan setelah diadakan pemeriksaan, hasil tersebut akan diserahkan oleh lembaga negara DPR, DPD, dan DPRD. Nah, lembaga yang selanjutnya, yang kelima, yaitu lembaga negara Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan keadilan, di mana MA juga mempunyai tugas dan wewenang mengadili tingkat kasasi, dan MA ini bersanding dengan MK, namun keduanya berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu ada MK. MK merupakan lembaga negara yang juga memegang kekuasaan peradilan. Nah, MK ini mengadili tingkat kasasi pertama dan tingkat terakhir, sehingga sifatnya final. Nah, kita dapat membedakan ya antara MA dan MK. Kalau MA itu sifat putusannya masih bisa kita ubah, namun MK itu tidak bisa. MK itu juga memiliki kewenangan dan tugas, yaitu mengadili sengketa negara, juga mengadili tentang sengketa pemilu, tentang hasil pemilu seperti itu. Yang selanjutnya adalah KY. KY merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Tugas dan wewenang KY yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, lembaga yang terakhir adalah DPD. DPD ini memiliki tugas dan wewenang untuk membuat rancangan undang-undang atau mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah. Jadi, masing-masing provinsi, kota maupun kabupaten kebijakannya atau keputusannya dapat berbeda-beda. Seperti itu. Sekian, terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.